Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baik, kali ini saya ingin mengajak kalian belajar tentang puisi. Sebelum masuk ke hal inti tentang puisi, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu puisi. Apa sih puisi? Mari kita lihat. Nah, saya mengambil pengertian puisi menurut Waluyo, ya. Waluyo mengatakan bahwa puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin. Nah, secara global, secara umum, puisi itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru. Ini secara global ya, secara umum. Baik, untuk bisa membedakan antara puisi lama dan puisi baru, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari puisi lama dan puisi baru. Baik, yang pertama ada puisi lama, cirinya apa saja? Yang pertama, kalau puisi lama itu penulisannya terikat dengan aturan atau kriteria penulisan tertentu, atau bisa dikatakan bahwa ciri pertama puisi lama adalah penulisannya terikat dengan kriteria penulisan puisi. Contoh, ketika kita akan membuat sebuah pantun, ciri utama pantun itu adalah bersajak ABAB, kemudian baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi, ketika ada sebuah puisi yang tidak bersajak ABAB, baris pertama dan kedua bukan sampiran, baris ketiga dan keempat bukan isi, maka dia tidak bisa disebut pantun. Ini salah satu contoh ya. Maka dari itu, puisi lama terkait atau terikat dengan kriteria penulisan puisi atau kriteria penulisan tertentu. Kemudian ciri yang kedua. Ciri yang kedua, yang namanya puisi lama biasanya bersifat anonim atau tidak tercantum nama pengarang. Jelas ya, itu untuk puisi lama. Contoh puisi lama apa saja? Ada pantun, ada syair, ada gurindam, seloka, karmina, talibun, mantra, ada soneta juga ya. Ada banyak contoh puisi lama. Baik, kita masuk ke puisi baru. Ya. Berbeda dengan puisi lama, kalau puisi baru itu tidak lagi terikat dengan aturan penulisan puisi. Jadi tidak terikat jumlah barisnya harus berapa, kemudian rima atau sajaknya bagaimana, atau ikatan-ikatan yang lainnya yang biasanya digunakan pada puisi lama. Ya, jadi bedanya kalau ciri puisi lama itu terikat dengan aturan penulisan puisi, kalau puisi baru tidak lagi terikat dengan aturan penulisan puisi. Namun demikian tetap harus padat makna. Kemudian ciri yang kedua, untuk puisi baru penulisnya tercantum atau diketahui, tidak lagi anonim. Ciri yang ketiga, mempunyai unsur humanisme universal atau terbuka untuk menerima pengaruh budaya lain atau pengaruh dunia. Gitu ya. Contoh puisi baru apa saja? Ada banyak sekali, ada puisi epik, ada romansa,
ada balada, ada lirik ya. Itu contoh puisi baru. Nah, ini salah satu contoh puisi baru, puisi Aku karya Chairil Anwar ya. Tuh ya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, ini satu baitnya isinya 3 baris. Kemudian yang kedua hanya 1 baris, yang ketiga 2 baris. Jadi tidak beraturan atau tidak terikat seperti pada pantun atau puisi lama lainnya. Begitu ya. Baik. Selanjutnya, dalam sebuah karya sastra itu selalu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Begitu juga dalam puisi. Dalam puisi ada unsur intrinsik yang terdiri dari struktur puisi. Apa saja? Ada struktur fisik dan struktur batin ya. Jadi struktur fisik dan struktur batin ini masuk ke dalam unsur intrinsik puisi. Apa saja struktur fisik puisi? Struktur fisik puisi itu ada banyak ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam struktur fisik puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari struktur fisik puisi ya. Struktur fisik puisi ini merupakan sarana atau media untuk mengungkapkan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Nah, apa saja? Yang pertama ada tipografi atau penulisan tata tulis atau perwajahan. Bukan tata tulis ya, tapi bentuk tulisan atau perwajahan puisi. Ya. Ini berkaitan dengan tata letak kata, kemudian pengaturan baris hingga penggunaan huruf kapital yang tidak selalu di awal baris. Tipografi ini biasanya untuk menunjukkan atau untuk menekankan makna tertentu ya, sebagai penunjang makna. Untuk menekankan makna tertentu itu untuk tipografi. Kemudian ini contoh tipografi ya. Saya ambilkan dari Sutarji yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka. Nah, puisi Sutarji ini berbeda dengan puisi pada umumnya. Kalau pada umumnya puisi itu menekankan pada bait ya, namun Sutarji ini menekankan pada tipografi yang tidak menonjolkan bait, namun bentuknya zigzag seperti ini ya. Nah, sebetulnya penulisan puisi dengan menonjolkan tipografi yang seperti ini untuk menonjolkan makna ya, bahwa si pengarang sedang mengalami sebuah kegundahan, sedang galau ya. Winka ini berasal dari kata kawin yang dibalik, dan sihka ini berasal dari kata kasih yang dibalik. Nah, dari tipografi ini menunjukkan kegalauan Sutarji tentang kawin dan kasih. Ya, dia galau. Apakah ketika kawin atau menikah harus mengasihi, harus mencintai? Bisakah kawin tanpa kasih, tanpa mengasihi? Bisakah mengasihi tanpa menikahi, tanpa mengawini? Nah, itu konflik batin dari seorang penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sehingga yang ditekankan bukan bait melainkan tipografi ya, untuk menonjolkan bahwa dia sedang gelisah, dia sedang galau. Begitu ya. Ini salah satu contoh tipografi. Baik, yang selanjutnya ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata ya. Pilihan kata ini berperan penting dalam sebuah puisi ya,
untuk mengekspresikan gagasan atau pikiran atau perasaan si penyair. Pilihan kata juga sangat menentukan keindahan puisi. Contoh, ada kata melihat, menatap, melotot. Nah, ini maknanya hampir sama, tetapi si penyair itu harus pandai menentukan diksi. Mana yang kira-kira tepat digunakan? Menatapkah, melihatkah, melototkah? Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata. Kemudian struktur fisik yang ketiga ada imaji atau citraan. Apa sih imaji itu? Imaji itu merupakan rangkaian kata yang mampu menggugah pengalaman keinderaan kita. Imaji ini berkaitan dengan panca indera. Contoh, citraan visual atau imaji visual ini berkaitan dengan penglihatan. Kemudian citraan auditif berkaitan dengan pendengaran. Contoh, suaranya mendayu-dayu, merdu mendayu-dayu. Nah, itu kan berkaitan dengan pendengaran. Jadi si pembaca diajak untuk berimajinasi tentang suatu pendengaran yang mendayu-dayu, ya. Kemudian citraan peraba berkaitan dengan kulit, ya. Kasar sekali. Nah, citraan penciuman berkaitan dengan indera penciuman, hidung ya. Kemudian citraan pencecap berkaitan dengan indera pencecap kita, yaitu lidah. Pahit rasanya. Nah, itu berkaitan dengan citraan pencecap. Baik, selanjutnya ada majas. Majas itu sebetulnya banyak sekali ya yang terdapat dalam suatu sastra termasuk puisi. Kurang lebih ada 60 majas ya. Tapi biasanya yang sering digunakan dalam puisi itu adalah hiperbola, litotes, ironi, dan personifikasi. Untuk majas nanti akan saya uraikan sendiri di video berikutnya ya. Kemudian ada rima. Rima itu adalah persamaan bunyi. Rima itu tidak selalu di akhir ya, bisa di tengah atau di awal. Untuk rima juga nanti akan saya uraikan secara detail di video terpisah ya. Ini contoh puisi karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu. Nah, dalam langkah malu-malu, dalam malu-malu. Nah, itu juga mengandung rima. Datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka. Nah, ini juga ada rimanya. Kebetulan ini di akhir ya. A. Nah, bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Mati tadi, ii. Ini dalam satu baris juga terdapat persamaan bunyi. Nah, itu tadi struktur fisik puisi yang nanti akan saya jabarkan secara detail di video selanjutnya. Mari kita lanjut dulu ke struktur batin ya. Struktur batin puisi yang pertama itu adalah tema. Ya. Tema itu merupakan gagasan pokok ya atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair ya. Pokok pikiran ini selalu mendesak si penyair sehingga ini merupakan pondasi atau landasan utama munculnya sebuah puisi. Yang kedua ada feeling atau rasa.
Nah, rasa ini merupakan sikap penyair, kondisi penyair pada saat itu ya, yang kemudian muncul dalam tulisan berbentuk puisi. Atau bisa dikatakan rasa itu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ingin ditampilkan dalam puisi karya si penyair tersebut ya. Selanjutnya nada. Nah, nada ini menghubungkan antara puisi dengan suasana yang tercipta dalam puisi tersebut, sehingga pembaca tahu, oh, puisi ini menyatakan cerita yang sedih. Oh, puisi ini mengungkapkan tentang hal yang bahagia, gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa nada ini menghubungkan dengan suasana karena menimbulkan suasana tertentu pada pembaca. Lanjut. Amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Demikian tadi sekilas tentang puisi. Untuk lebih detailnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.